Tidak ada kunci rumah tangga bahagia kecuali sabar menerima apapun yang Allah berikan kepada kita. Salamun alaikum bima sabartum. Nanti di surga orang yang sabar akan disapa oleh malaikat. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat untuk kamu sekalian yang sabar selama hidup di dunia. 4. Sikap kunci rumah tangga berkah bahagia. 1. Ikhlas. 2. Ridho. 3. Syukur. 4. Sabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Amma ba'd. Yang harus Adinda hadirkan di rumah tangga agar rumah tangga Adinda senantiasa ada dalam keberkahan dan kebahagiaan. Ini sekaligus nasihat bukan hanya untuk Putra dan Zahra, tapi boleh jadi nasihat untuk kita semua yang sedang menjalani mahligai rumah tangga. Ustaz Hilman, apa di antara 4 sikap itu? Yang pertama yang harus Putra dan Zahra hadirkan di rumah tangga adalah sikap ikhlas ketika menjalani rumah tangga. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu secara bahasa artinya at-tuhur, suci, bersih, benih. Secara istilah, ikhlas itu berarti menyandarkan setiap urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pesan yang ingin saya sampaikan kepada Putra dan Zahra? Hendaklah rumah tangga kalian nanti diisi niat seutuhnya hanya untuk Allah, karena Allah. Jangan mencintai pasangan kita karena hartanya, karena harta ada habisnya. Jangan mencintai pasangan kita karena parasnya, karena paras ada expirednya, ada kendurnya. Kalau bahasa Sunda mah ada peotnya, ada mengkerutnya, ada berubahnya. Betul apa betul? Jangan mencintai pasangan karena keturunannya, karena seorang anak dengan orang tua pasti berbeda adanya. Jangan mencintai karena fisiknya, karena fisik pasti ada lemahnya, mungkin ada sakitnya. Tapi cintai pasangan kita karena Allah, karena Allah. Maka kunci utama di rumah tangga itu, Adinda, Putra dan Zahra, rumah tangga itu ibadah. Maka pesan Ahilman kepada Putra dan Zahra, titilah hari rumah tangga kalian dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sedang punya masalah, angkat kedua telapak tangan, berdoa sama Allah. Kalau ada masalah, bangun di sepertiga malam, dirikan salat tahajud, bermohon kepada Allah. Tidak ada masalah yang bisa diselesaikan kecuali dalam sujud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti malam, bangun, dirikan salat tahajud berjamaah, memohon kepada Allah agar rumah tangga kalian dihimpun dengan keberkahan dan kebaikan. Kita tidak pernah tahu sebelum kalian berumah tangga, boleh jadi ada kesalahan yang pernah kita lakukan, boleh jadi ada dosa yang pernah kita kerjakan. Dan hari ini izin Allah, Allah mengumpulkan kalian berdua dalam mahligai pernikahan. Pernikahan kita karena Allah, dilalui di jalan Allah, dan tujuannya harus karena Allah. Ikhlas karena Allah. Jangan terlalu berharap kepada manusia, karena berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Jika ingin bahagia, berharapnya sama Allah saja. Innamal a'malu binniyat, setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidak ada satu perkara kecuali Allah akan terima amal perkara itu saat engkau ikhlas menjalaninya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sikap pertama, ikhlas. Ikhlas menjalani rumah tangga. Kalian dipertemukan karena Allah, disatukan karena Allah, nanti melangkah bersama karena Allah, dan dipisahkan pun nanti harus karena Allah. Apa tujuan kita?
bersama di dunia, bersama di surga. Maka putra, jadikan Zahra sebagai istri satu-satunya. Dan Zahra pun juga harus yakin bahwa putra adalah suami terbaik yang Allah datangkan untuk Zahra. Dan itulah yang akan menguatkan kita. Hati-hati dengan bicara, jangan mudah mengatakan kalimat, mohon maaf ya, talak, cerai, benci, diharamkan dalam Islam. Jangan mudah mengatakan kalimat itu. Ketika Anda tadi mengatakan saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian-sekian dibayar tunai, apa maknanya? Saya siap menerima apapun yang ada di istri saya. Kebaikannya saya terima, keburukannya pun saya terima. Bahkan hari ini malaikat menjadi saksi, semesta menjadi saksi. Yang hadir di sini bukan hanya manusia wahai putra, tapi yang hadir di sini juga ada malaikat, beribu malaikat. Mereka menghimpun kita, duduk di antara kita. Bahkan mohon maaf, ketika tadi putra mengatakan saya terima nikahnya, itu bukan hanya janji kepada orang tuanya, kepada pamannya, atau kepada walinya. Bukan hanya itu, tapi putra sedang berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa putra tidak akan pernah menyakiti perempuan yang putra nikahi. Maka yang pertama, sikap yang harus dihadirkan adalah ikhlas. Ikhlas karena Allah. Yang kedua, sikap yang harus dihadirkan di rumah tangga agar bahagia dan penuh keberkahan, sikapnya adalah sikap ridho. Sikap ridho. Ahilman, apa itu ridho? Ridho itu artinya sikap menerima apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Kalau kita mencintai karena kelebihannya, itu biasa ya. Kalau kita mencintai pasangan karena sesuatu yang menarik dalam pandangan kita, itu biasa. Tapi bagaimana ke depan putra dan Zahra harus bisa menerima kekurangan yang ada di pasangan kita. Punten mohon maaf, mungkin sebelum menikah kita taunya yang baik-baiknya saja. Tapi nanti setelah berumah tangga, putra atau Zahra akan tahu apa kekurangan dari pasangan kita. Maka apa kuncinya? Ridho. Ridho. Kelebihan pasangan jadi pahala syukur, kekurangan pasangan jadi pahala sabar. Syukuri kelebihannya, tutup kekurangannya. Hari ini banyak, mohon maaf ya, pasangan rumah tangga yang suka menceritakan aib pasangannya di sosial media. Jangan sampai. Pasanganmu itu adalah pakaian untuk dirimu. Jadi apa yang ada di pasanganmu adalah tentang dirimu. Maka jangan pernah menceritakan tentang aib pasanganmu kepada orang lain. Terimalah apa yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik. Itu namanya sikap ridho. Kalau Zahra, kalau putra ingin Allah ridho dengan kehidupan kalian berdua, kuncinya putra dan Zahra harus ridho dengan semua ketentuan Allah. Boleh jadi ya, setelah ini kita lihat kok istri saya begini ya, kok suami saya begini ya, kok kayaknya beda harapannya sebelum nikah, kayaknya nggak begini harapan saya, kok datangnya begini. Ridho. Terima. Terima, terima, terima. Ingat satu ayat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi. Allah lebih tahu sedangkan kamu tidak mengetahui. Bagi Zahra, mungkin nanti ya ada sesuatu yang kurang di suami kita, terima sebagai bagian kebaikan yang Allah tanamkan kepada kita. Apalagi kalau kelebihannya. Kalau nanti putra membawa nafkah bagi keluarga, terima. Ingat, rizki itu bukan seberapa banyaknya, tapi rizki itu seberapa besar berkahnya. Kalau seberapa banyak, pasti tidak akan pernah puas sampai kapanpun. Tapi kalau berkah yang dicari, itulah yang menenangkan dalam kehidupan kita. Banyak para istri perempuan yang ditempatkan di api neraka karena apa? Karena kurang menerima apa yang suaminya berikan. Awal nikah pasti ujiannya banyak. Lika-liku rumah tangga 5 tahun pertama itu luar biasa. Mungkin putra pekerjaannya belum apaan, mungkin penghasilannya masih 1 digit. Terima saja. Pelan-pelan dampingi. Karena cinta terbaik itu bukan dia yang siap menunggumu di puncak, tapi cinta terbaik yang siap menemanimu saat mendaki. Catat bos, aku hari Senin itu ya. Jadi gitu ya, temani, terutama Zahra ya. Hebatnya laki-laki itu biasanya karena ada perempuan hebat di sampingnya. Hebatnya laki-laki itu karena ada perempuan hebat di sampingnya. Maka
Putra akan jadi apa 10 tahun ke depan tergantung Zahra mendampinginya saat ini. Putra akan dibuat seperti apa, akan jadi seperti apa, tergantung bagaimana Zahra mempersamai putra dari mulai saat ini. Dan ingat putra, sebaik-baiknya seorang suami adalah yang paling baik kepada istrinya. Sebaik-baiknya seorang suami adalah yang paling sayang kepada istrinya. Sebaik-baiknya seorang suami adalah suami yang bisa memuliakan istrinya. Maka nanti Zahra akan menjadi bidadari tergantung bagaimana perlakuan suaminya. Mulai hari ini belajar ridho, belajar nerima. Coba ditatap wajah masing-masing. Ya, Masya Allah. Ada perubahan atau enggak? Sama ya. Insya Allah. Nanti habis malam pertama ada perubahan insya Allah ya. Yang ketiga, sikapnya syukur. Sikapnya apa? Syukur. Yang pertama tadi apa? Ikhlas. Yang kedua, ridho. Yang ketiga, syukur. Apa kunci syukur itu? Sederhana saja. Man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Tidak disebut bersyukur kepada Allah sebelum dia bersyukur kepada manusia. Zahra dan putra harus berterima kasih kepada orang-orang yang selama ini mencintai kita. Siapa di antaranya? Orang tua. Pesan Ahilman, kalau putra dan Zahra ingin dimuliakan dalam hidup, maka muliakan orang tua kita. Kalau Zahra dan putra ingin dibahagiakan di rumah tangga, maka bahagiakan orang tua kita. Ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, murka bencinya Allah ada pada murka benci orang tua. Catat kalimat ini ya. Tidak akan pernah habis harta yang kita berikan kepada orang tua. Tidak akan pernah miskin seorang anak yang bisa memuliakan orang tua. Bahkan Allah akan angkat derajatnya. Allah angkat derajatnya. Allah angkat derajatnya. Tapi mohon maaf sebaliknya. Jika putra dari Zahra tidak bisa memuliakan orang tua, maka boleh jadi akan banyak kekecewaan yang datang dalam kehidupan kalian berdua. Maka ingat, setelah berumah tangga bukan berarti kalian hidup berdua, bukan. Tapi justru setelah berumah tangga, kalian harus menghadirkan kebaikan-kebaikan kepada orang tua kalian. Putra Zahra masih punya ibunda, maka hormati ibunya Zahra sebagaimana putra mencintai ibu kandung putra sendiri. Zahra, putra masih punya ibu, masih punya ayah, maka hari ini dan ke depan orang tuanya putra adalah orang tuanya Zahra. Muliakan mereka, hormati mereka. Kalau punya rezeki, sisihkan untuk orang tua kita. Demi Allah, keberkahan rezeki ada pada saat kita memberi kepada orang tua kita. Kalau nanti sudah tidak ada, kita akan mendapatkan penyesalan yang begitu luar biasa. Selagi ada, sayangi mereka. Kalau belum bisa membahagiakan, jangan pernah menyakitinya. Kalau belum bisa membahagiakan, jangan pernah menyakiti. Apa kata Nabi? Rogima anfu, rogima anfu, rogima anfu. Celaka menyesal, celaka menyesal, celaka menyesal. Siapa? Mereka. Seorang anak, seorang pemuda yang masih punya orang tuanya, keduanya atau salah satunya, tapi mereka tidak bisa mendapatkan surga. Kenapa? Karena mereka belum sempat membahagiakan orang tua. Maka nanti Zahra, putra, sempatkan waktu silaturahim dengan keluarga, dengan orang tua. Hari ini udah nggak ada bahasa itu ibumu, ini ibuku, nggak ada. Kalimatnya diganti jadi ibu kita. Udah nggak ada ini ayahku, itu ayahmu, tidak ada. Kalimatnya diganti menjadi ayah kita. Karena pernikahan itu menyatukan dua aku menjadi satu kita, itulah pernikahan. Dan syukur terbaik saat kita mampu memberikan yang terbaik dengan apa yang Allah berikan dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, ridhonya Allah itu dititipkan kepada manusia dalam 3 aspek. Yang pertama, ridhonya anak tergantung ridhonya orang tua. Yang kedua, ridhonya istri tergantung ridhonya suami. Dan yang ketiga, ridhonya murid tergantung ridho gurunya. Itu kunci kalau kita ingin mendapatkan keridhoan dari Allah. Ridhonya anak ada pada ridhonya orang tua, ridhonya istri ada pada ridhonya suami, ridhonya pada gurunya. Maka jemput kesyukuran kita dengan menghadirkan sikap terima kasih kepada orang-orang yang mencintai kita, wabil khusus orang tua. Yang keempat, ini kunci di antara semua kunci. Sikapnya sabar. Sikapnya apa? Sikapnya apa? Sabar. Apa ciri orang yang sabar itu? Simpel aja. Jangan mudah marah. Apa? Jangan mudah.
atau jangan marah-marah. Nanti cepat. Marah itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Belajarlah dari baginda Nabi SAW yang pandai menahan marah. Ya, nanti kalau lagi kesal sama istri, jangan. Terus gimana dong? Sabar. Apa jawabannya? Sabar. Zahra, kalau kesal sama suami jangan apa? Jangan marah. Apa sikapnya? Sabar. Ustaz, sabar itu apa? Menahan diri dari mengendalikan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Satu kali Nabi berumah tangga dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana kesabaran Nabi? Satu kali Aisyah itu diceritakan membuatkan minum, judulnya manis tapi yang datang asin. Judulnya apa? Manis yang datang asin. Biasanya kita kalau judulnya manis yang datang asin, kira-kira marah atau tidak? Mungkin marah. Tapi lihat sikap baginda Nabi ketika itu. Ketika datang minuman yang rasanya asin, oleh baginda Nabi dihabiskan itu semua minumannya. Lantas Aisyah kemudian agak sedikit aneh. Kenapa? Karena Nabi itu kalau minum selalu berbagi dengan istrinya. Tapi tumben hari itu dihabiskan semuanya. Sampai Aisyah nanya, "Ya Rasulullah, kan biasanya mau nyisain untuk aku minumannya, kenapa dihabiskan semua?" Apa jawaban Nabi ketika itu? "Wahai Aisyah, sungguh nikmat teh yang kau buatkan hari ini." Padahal rasanya apa? Asik. Tapi kata Nabi, sungguh nikmat teh yang kau buatkan pagi ini, hari ini, tapi rasanya asin. Dan aku habiskan semuanya. Kenapa? Karena aku tidak mau bibirmu yang cantik itu mencicipi teh yang asin itu. Nabi minum semua. Kalau kita kan disembuhin sama istri kita, ditahan dengan marah-marah yang lain. Masya Allah. Satu kali Nabi pulang kemalaman. Ketika sampai rumah, Nabi mau nutup pintu kamar, khawatir istrinya lagi tidur, takut terganggu. Apa yang Nabi lakukan? Nabi gak nutup pintu kamar, Nabi milih tidur di depan pintu kamar itu. Dan tanpa disadari, Aisyah pun di kamar nunggu Nabi pulang. Aisyah pun ternyata nunggu di balik pintu kamar. Dan ternyata malam itu Nabi tidur di depan pintu kamar, Aisyah tidur di balik pintu kamar. Dan malam itu mereka tidur dihalangi dengan pintu kamar. Kalau suami kita kumaha? Nabi dorang apa enggak kira-kira? Tidak akan pernah selesai masalah dengan marah-marah. Maka apa kata Nabi nasihatnya? La taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Berarti kalau yang suka marah di mana tempatnya? Yang suka marah di mana tempatnya? Nah, itu jawabannya. Duhai para suami, jangan suka marah-marah sama istrinya ya. Dan duhai para istri, jangan membuat marah suaminya. Sabar, sabar, sabar. Ustaz, apakah sabar ada batasnya? Tidak ada. Sabar itu tidak ada batasnya. Karena pahala sabar juga tidak ada batasnya. Ustaz, tapi kan susah sabar terus. Iya, karena pahalanya surga. Kalau ringan, pahalanya kipas angin. Kalau ringan, pahalanya apa? Kulkas satu pintu. Kalau ringan, piring cantik dan payung cantik. Bukanlah kesabaran jika masih mempunyai batas. Bukanlah keikhlasan jika masih merasakan sakit. Tidak ada kunci rumah tangga bahagia kecuali sabar menerima apapun yang Allah berikan kepada kita. Salamun alaikum bima sabartum. Nanti di surga orang yang sabar akan disapa oleh malaikat. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat untuk kamu sekalian yang sabar selama hidup di dunia. 4. Sikap kunci rumah tangga berkah bahagia. 1. Ikhlas. 2. Ridho. 3. Syukur. 4. Sabar. Mudah-mudahan ini kunci yang bisa melahirkan kebahagiaan. Ahilman izin Allah sudah menikah hampir 9 tahun. Istri saya 3 ya. Anaknya jangan kau lihat dulu ya. Jadi insya Allah ada sedikit pengalaman lah yang bisa dibagikan. Banyak belajar. Ingat ya, rumah tangga itu apa waktu nasihat sebelum nikah tuh waktu itu? Rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Kalau sekolah yang paling lama berarti belajarnya juga lama. Kalau belajarnya lama berarti ujiannya juga banyak. Boleh jadi setiap hari ada ujian, ada ujian, ada ujian. Bismillah.